Teman-teman semua, jika memiliki teknologi inverter ini dapat benefit pengelasan yang lebih halus dan juga voltase yang stabil, sehingga hasil pengelasannya pun lebih oke dibanding dengan yang konvensional. Dia memiliki gensetnya, output gensetnya AC 230 volt dengan maksimalnya itu 3000 watt. Jadi dia dapat menggerakkan alat-alat elektronik, bor, mesin las, ataupun gerinda dan lain-lainnya itu hingga 3000 watt maksimal. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Untuk voltmeternya bisa lihat ini 229 volt arus keluarannya. Kemudian ampernya bisa lihat ini 46. Kalau teman-teman mau yang lebih besar ini 311 ampere. FGW 300C harganya seperti ini. Dan FGW 300C Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Video kali ini saya akan membandingkan dua produk, yaitu mesin las genset inverter yang portable seperti ini, satu tipe beda seri. Seperti apa? Simak video ini. Seperti di awal, tadi saya sudah bilang, saya akan membandingkan kedua produk yang memiliki teknologi inverter yang dapat digunakan genset sekaligus mengelas. Nah, tapi sebelum lanjut, ada baiknya teman-teman semua untuk klik follow dan klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Sekarang lanjut. Pertama-tama kita akan bahas dulu ini barang apa. Jadi ini adalah mesin las. Seperti yang diketahui, ini mesin las ini ada dua tipe, yaitu dengan menggunakan listrik dan juga menggunakan mesin. Nah, kalau ini dia menggunakan mesin. Kemudian selain digunakan untuk las, dia juga dapat digunakan untuk genset. Artinya satu mesin dua penggunaan, 2 in 1. Bisa las, bisa genset. Kemudian kedua mesin ini portable. Jadi pada saat teman-teman membutuhkan mesin ini dimanapun, kapanpun, tanpa perlu colokan listrik, ini dapat diandalkan. Karena ini portable, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Lalu siapa sih yang menggunakan barang ini? Jadi barang ini ditargetkan untuk teman-teman semua yang bekerja di proyek ataupun membutuhkan alat ini dimanapun dan kapanpun. Yang tadi saya bilang, ya seperti ya proyek jalanan ataupun proyek perumahan atau proyek bangunan dan semacam itulah ya. Jadi yang dibutuhkan untuk pengelasan sekaligus genset yang portable. FDW 300C Jago. Yang di sebelah kanan saya ini adalah tipenya FDW 300CA Jago. Jadi serinya berbeda. Yang sebelah kiri C, yang sebelah kanan CA. Untuk seri C, dia memiliki dimensi yang saya akan bacakan di spesifikasi. Dia memiliki panjang 64 cm, kemudian lebarnya dari sini ke sini 52 cm, dan tingginya dari paling bawah sampai paling atas itu 60 cm. Nah, kemudian yang CA untuk dimensinya, panjangnya ini 62 cm, kemudian lebarnya 53 cm, dan tingginya ini lebih tinggi, yaitu 76 cm dari bawah ke atas. Nah, kedua mesin ini juga memiliki berat yang berbeda. Untuk yang C memiliki bobot 87 kg dan yang CA 93 kg. Jadi beratnya berbeda, dimensinya berbeda. Dan nanti akan ada kekurangan dan kelebihan yang akan saya jelaskan dalam video ini selanjutnya. Dari segi rangkanya, ini teman-teman bisa lihat sendiri, berbeda. Seperti ini. Kalau yang dari C, kemudian yang dari CA, ini seperti ini. Yang C ini memiliki pegangan seperti ini, yang digunakan untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau yang CA, dia tidak memiliki tuas seperti ini. Dia langsung memiliki 4 roda yang kalau dipindahkan tinggal didorong seperti ini aja. Sekarang saya akan jelaskan persamaan dari kedua seri ini. Yang pertama, kedua seri ini memiliki teknologi inverter yang tadi saya bilang di awal. Teknologi inverter ini memiliki poin-poin kelebihan. Dari segi konstruksi mesinnya, dia lebih compact dibanding dengan teknologi konvensional lainnya. Alternatornya ini lebih kecil. Kemudian dari segi output arusnya, kedua seri ini memiliki output arus yang stabil dibanding dengan konvensional. Artinya teman-teman semua jika memiliki teknologi inverter ini dapat benefit pengelasan yang lebih halus dan juga voltase yang stabil, sehingga hasil pengelasannya pun lebih oke dibanding dengan yang konvensional. Persamaan yang kedua yaitu kedua seri ini memiliki gulungan tembaga 100%. Nah, fungsinya buat apa? Yang pertama, dia lebih awet. Kemudian yang kedua, dia akan tahan panas. Dan yang ketiga, umur pakainya lebih panjang dibanding dengan yang tidak memakai tembaga. Kemudian yang ketiga,
kedua seri ini memiliki perlindungan IP21. Nah, perlindungan IP21 ini dia tahan akan debu-debu kasar. Kemudian yang kedua, dia tahan akan cipratan-cipratan air kecil. Jadi kalau misalkan dalam kondisi pengerjaan proyek di jalanan yang banyak debunya atau pada saat gerimis-gerimis ini aman. Asalkan jangan kena hujan full ataupun jangan disiram pasir begitu ya. Jadi ini aman digunakan pada saat dalam kondisi seperti itu. 3 poin persamaan tadi sudah saya jelaskan, sekarang saya akan menjelaskan beberapa poin perbedaan, yaitu yang pertama ada di panelnya sendiri. Yang C ini kita bisa lihat di sini memiliki output keluaran untuk mengelas, yaitu sebesar 300 ampere. Kemudian dia juga memiliki output untuk mencolokkan listrik dengan arus DC 230 volt. Dapat digunakan untuk mesin bor, mesin gerinda, dan juga lain-lain dibutuhkan di lapangan. Setelah itu ada start on dan off di sini. Oke, yang C seperti itu aja. Dibanding dengan yang CA, dia lebih kompleks, dia lebih detail, dia lebih banyak fiturnya. Yang pertama, dia memiliki relief valve, yaitu untuk cuk pada saat mesin ini dalam kondisi dingin. Kemudian ada power switch on off, ini juga sama, ada di sana juga. Kemudian ada voltmeter yang digital, jadi kita sudah tahu nih output keluaran dari mesin ini yaitu berapa volt dan berapa ampere. Kita bisa lihat di sini. Ada voltmeter, ada ampere meter. Kemudian dia ada output AC 230 volt. Nah, ini arusnya sudah AC dibanding dengan yang C itu arusnya DC. Nah, arus AC ini dapat digunakan berbagai macam penggunaan elektronik gitu. Apalagi dia memiliki teknologi inverter yang dapat digunakan berbagai macam alat-alat elektronik. Kemudian di sini juga ada output untuk las, dan yang paling berbeda yaitu ada di sini. Ini ada potensio atau knob untuk mengatur besaran output ampere untuk mengelas. Ya, jadi range-nya itu dari 45 ampere hingga 300 ampere. Kemudian ini adalah lampu indikator untuk sensor oli jikalau dari mesin ini tidak ada olinya atau kekurangan oli. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya adalah spesifikasi. Yang C dia memiliki output untuk mengelas 300 ampere. Kemudian dia memiliki output gensetnya 230 volt DC dan dayanya itu kurang lebih sekitar 1000 watt. Jadi ini dapat menggerakkan alat-alat yang tidak lebih dari 1000 watt. Nah, berbeda dengan yang CA. Yang CA ini dia memiliki gensetnya, output gensetnya AC 230 volt dengan maksimalnya itu 3000 watt. Jadi dia dapat menggerakkan alat-alat elektronik, bor, mesin las ataupun gerinda dan lain-lainnya itu hingga 3000 watt maksimal. Rata-ratanya sekitar 2500 watt. Kemudian yang berbeda lagi yaitu adalah output pengelasan ini dapat diatur 45 ampere hingga 300 ampere. Jadi fleksibel. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini sangat-sangat fleksibel. Jika digunakan untuk pengelasan kondisi yang tidak begitu dibutuhkan ampere tinggi, ini bisa diatur dari sini. Karena harganya berbeda, jadi sebenarnya yang C ini harganya lebih murah dibanding dengan yang CA. Yang C ini adalah fokusnya untuk pengelasan. Jadi tidak berfokus untuk di genset, pengelasan plus genset. Jadi teman-teman semua memilih barang ini sesuai dengan budgetnya. Tapi kalau teman-teman semua memiliki budget yang lebih besar lagi, teman-teman bisa pilih ini karena dia bisa genset kemudian las yang optimal gitu. Walaupun keduanya sama-sama memiliki teknologi inverter gitu. Jadi ini tergantung kebutuhan teman-teman semua. Oke, sekarang kita akan langsung pengetesan dan penggunaan dari kedua mesin ini. Sekarang kita akan gunakan dulu yang seri C, 300C Jago. Saya akan menggunakan ini untuk mengelas sekaligus untuk mengebor. Daya kurang lebih sekitar 500-600 watt. Jadi cukup untuk menggerakkan, memakai dengan genset ini. Kita akan colokkan di sini. Kemudian untuk lasnya sudah dicolokkan di sini dan kita akan langsung saja hidupkan. Dan yang harus diperhatikan untuk menghidupkannya, teman-teman semua ini harus mengatur tuas gas yang ada di sini. Kemudian tinggal kita starter. Jadi untuk mengatur keluaran ampere yang dibutuhkan dan daya yang dibutuhkan, tinggal mengatur tuas gas atau putaran mesin. Seperti ini yang idle, ini kurang lebih sekitar 150 ampere. Kemudian jika daya yang diinginkan full, tinggal atur aja ini sebesar mungkin. Oke, sekarang kita akan gunakan kedua-duanya. Saya akan menggunakan mesin bor. Teman-teman bisa lihat ya, jadi penggunaannya ini sekaligus dua, yaitu menggunakan genset dengan menggerakkan mesin bor bertenaga 600 watt dengan penggunaan las diameter kawat 2,6 mm. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri di sini, dan ini adalah hasil pengeborannya. Ini dan juga ini. Selanjutnya kita akan menggunakan yang seri CA sebelah sana.
Sekarang kita akan menggunakan yang seri CA untuk mengelas. Nah, di sini berbeda. Saya akan mencoba kawat las dengan diameter 4 mm yang lebih tebal, 2 kali lebih tebal dibanding sebelumnya. Kemudian saya akan menggunakan genda potong dengan daya 2000 watt. Jadi ini akan menguras semua tenaga yang dihasilkan oleh FDW 300 CA. Kuat atau tidak? Ayo sekarang kita coba. Untuk voltmeternya bisa lihat ini 229 volt harus suaranya. Kemudian ampernya bisa lihat ini 46. Kalau teman-teman mau tahu yang lebih besar ini 311 ampere. Yang paling kecil 46 ampere. Kita coba dulu yang kecil 46. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita akan besarkan ke maksimal mungkin. Oke, kita lihat dulu ya hasil hasilnya. Kemudian dengan ampere yang maksimal dan saya akan menggunakan genset pakai genset. Kita akan aku mau tidak. Saya akan memotong ke sini. Oke. Sekali lagi berbarengan. Oh ya. Sekarang kita lihat hasil pengelasannya, teman-teman. Bisa lihat ya. Dengan kawat las yang sangat tebal dan yang kecil ini mah mudah sekali. Oke, kemudian potong besi dengan mudahnya. Oke, jadi pada intinya mesin ini dapat digunakan berbarengan pada saat mengelas dan sebagai genset. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi kedua mesin ini memiliki harga yang berbeda. FGW 300C harganya seperti ini. Dan FGW 300CA harganya seperti ini. Harga berbeda, kemudian juga fiturnya pun berbeda. Jadi untuk teman-teman semua yang memiliki budget terbatas dan hanya untuk menggunakan las saja, dapat milih FGW 300C ini. Tapi kalau teman-teman semua pengen pengelasan sekaligus genset yang lebih besar lagi, gunakanlah ini, FGW 300CA Jago. Jadi seperti itu aja video saya kali ini. Untuk teman-teman semua yang masih penasaran, bisa aja langsung komentar di bawah sini atau WhatsApp kami di sini. Dari saya Rizky Maulana, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi.